pernah dikisahkan dalam sebuah hadis, ya, ada orang itu lewat di suatu majelis, nah kemudian asa tertarik sehingga tempat bergabung. Artinya kata dari awal yang nampak, tapi tentang lalu aja kan. Maka kita mengatakan apabila kalian lewat di Riyadhul Jannah, kalau bisa singgah. Nah habis itu semua orang bubar daripada tempat majelis itu, Allah ampuni pada taat. Nah jadi malaikat, ya Allah, yang terakhir datang dari itu pada dari awal ada umpatnya, di umpatan aja, tapi tarami itu bertahan, atau ada mungkin nunggu kawan saja, atau lakinya nunggu bininya, itu kan datang, atau bininya lah. Intinya dari awal karena umpat, tapi umpat. Nah, ada satu tempat. Jadi malaikat dapat itu orang benar. Ya Tuhan beritahu apa dapat pilih-pilih. Nah itu saking Allah gembiranya kepada hamba-hambanya yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bertahan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah kita bubar daripada majelis ini, melainkan dosa kita bertahan dari Allah. Hajat kita bertahan dimudahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam jemaah putus kita terus satukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah orang yang paling kita harapkan di akhirat untuk memberikan syafaat untuk kita selamat sampai ke dalam surga. Mudah-mudahan juga kita termasuk yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala apabila mati dalam bentuk ilmu, maka matinya mati syahid dan ke surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Nah para jemaah pada sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sepakat bertahan Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengikuti paham bahwa orang yang masih hidup itu ada kesempatan, ada diberikan kesempatan berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Artinya pahala kita mungkin berupa baca-bacaan atau berupa sembahyang qadaan, puasa apapun. Bila kita hadiahkan tuh, kita obat ulama mendapat sampai pahalanya dan bermanfaat kepada yang sudah mati. Jadi di antara kita mengadakan majelis ini itu diantaranya kita kasihan kita jatuh kita nenek kita mungkin bahari jadi sampai ilmu mungkin karena zamannya lain yang bahari mungkin ada mungkin dari kita dulu yang udah tua semuanya lagi jadi udah lama. Nah kita doakan hubungan yang udah tua, mudah-mudahan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita gitu juga bila kita mati juga ada yang mengenang kita dari dunia. Nah karena apa arahnya bila kita berbuat sesuatu kembali kita itu di antara harapan kita juga. Nah, mudah-mudahan bila kita berburu mati ada kan anak mengenang atau apakah mengenang kita memberikan apa mana cumanya tanpa masih hidup kita bergabung bersama orang. Nah, mudah-mudahan kita berkumpul ini menambah pahala kebaikan kita di timbangan amal kebaikan. Nah, mudah-mudahan yang menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan kita sendiri ke depannya lagi Allah perbaiki keadaan kita, dikumpulkannya dengan orang-orang ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, di antara kita sedikit membicarakan masalah fikih lah. Majelis kita ini yang fikih bahas tarikh ada apa? Jadi kita berkumpul itu aja di satu masjid kita. Nah di antara syarat-syarat sah sembahyang itu harus badan kita pakaian yang dipakai kan, tapi baju kopiah apapun itu nanti Allah kita dan. Lalu tempat sembahyang ketika dahi kena sujud, tangan, berarti semua itu harus suci daripada najis dan karena dimaafkan. Nah, maka kita perlu mengetahui apa najis itu. Nah, sehingga kita mau menghindarinya. Nah, karena jenazah kita ketika ada kisah bila pernah mendengar ibarat hadis komprair, hadis cerita tentang dua kubur. Atau hadis lah itu kan, artinya Nabi pernah lewat di suatu kuburan, beliau singgah. Nabi kita memetik buah kurma di
anak di atas kuburan tuh. Nah, dengan izin sahabat maka nih. Nah, jadi kita bermanfaat bisa melihat selama kurma itu masih basah. Jadi bertasbih yang bermanfaat bisa melihat. Nah, tahukah mereka yang kita dua orangnya sedang disiksa Allah, mereka berada. Nah, yang sebutin di antaranya ada terbiang masalah subuh kami ada perhatian. Nah, ini perlu kita masalah najis ini mengerti apa itu najis, kayak cara menghilangkannya, kayak cara mensucikannya. Karena setiap hari kita bahasa berinteraksi dengan mengalami kesemuanya. Nah, ulama mentarikkan najis itu apa? Mengarahnya najis. Jadi kullu ainin harumat tanabuha, semua benda yang haram dimakan mutlakan secara mutlak. Jadi benda-benda di alam ini ada yang agama kita mengharamkan memakannya secara mutlak. Itu maksudnya tanpa alasan gara-gara nyeriket kah, atau gara-gara menyakiti awak kah, atau menyebabkan apa dah. Pokoknya agama kita itu haram dimakan adanya. Nah, maka itu bendanya najis. Nah, di antaranya itu kalau kamu sekarang itu ada 7 macam. Ada 7 macam najis itu. Nah, benda najis. Banyak-banyak yang ada di barangan ini ikut LDN itu lembaga bersama saya. Nah, kami di pesantren di sini juga setiap malam Ahad itu mengadakan membahas masalah haya-haya di kampung itu orang bertakwa, kita carakan jawabannya. Berapa kita di orang bertakwa ada jawabannya. Artinya bukan kita lagi hamun bertakwa. Hamun bertakwa banyak ini kan. Nah, digunakan ada ragu-ragu satu untuk bertakwa. Nah, saya pernah tahu nah, supaya kita dalam keseharian itu berada salah. Nah, jadi yang najis itu tadi yang harus kita hindari ketika nasab yang utamanya itu semua yang keluar daripada 2 kemaluan. Itu apa aja bendanya itu? Nah, jadi benda-benda yang keluar dari 2 kemaluan, ampun manusia, ampun binatang, itu hukumnya najis. Nah, kecuali karas barangnya. Ya, ketika masuk keluar ada berubah. Cuma bicara orang aja. Kayak teknik sandal atau kurang kaleng atau luak, tepi luak. Nah, itu pengecualian. Intinya nak keluar dari 2 jalan itu hukumnya najis. Nah, sudah kita bahas mengenai apa macam jenis barang banyunya itu. Ada banyu kami, bau, itu najis semuanya. Besok sama yang keluarnya atau keluar itu. Kemudian marahnya wadi, banyu wadi. Ada kita di sini wadi, masing-masing lagian itu barangnya putih itu. Kurang lebih yang mani juga, cuma tambah sedikit, tanjir sedikit. Itu biasanya ada berbagian ada atau terakhir ke kami pengunjungan putih-putih waktu warnanya wadi. Itu najis itu. Yang ketiga namanya mazi itu biasanya kalau sudah tekanan tinggi kan bahasanya keluar kalau masalah najis itu banyak. Nah, keempat mani. Nah, kalau mani kan najis. Artinya batal pakai malam kan berikutnya tapi sampai terbesut darinya sah itu sama siang. Nah, cuma bercampur orang lain, yes untuk maninya aja kan najis. Nah, jadi semua orang keluar dari juga itu hukumnya najis. Nah, kemudian apa lagi darah najis juga darah. Kemudian apa lagi nanah. Ini barang yang bertani. Kemudian apa lagi muntah. Ini keluar nanti parut. Dirucuk di parut. Muntah siapa? Muntah anak-anak, muntah kucing ya. Muntah najis. Kemudian apa lagi anjing babi. Itu orangnya najis sudah. Nah, apalagi kemudian semua benda cair yang olah mabuk. Dia ada benda-benda cair yang olah mabuk. Itu pun najis itu. Nah, dia tadi keluar dari jalan, kencing kotoran, darah, nanah, muntah, anjing babi. Setiap yang mabuk ini kan yang cair bendanya. Lalu seperti ini.
Corik. Apa bahasa corik? Corik ada corik kecil. Ingos, corik kecil. Yang terakhir bangkai. Bangkai itu binatang apapun yang mati yang disembelih itu hukum bangkai. Kecuali 3, manusia, iwak, binatang. Binatang itu namanya nangkal trik gambarnya. Hewannya yang namanya jenisnya situ binatang. Nah, bila tahu badan kita atau pakaian kita itu najis, cara mensucikannya supaya dengan anak sembahyang sehari sembahyang maka itu harus dicuci dengan air mutlak. Banyaknya harus mutlak. Mutlaknya minum sungai, semua berat masuknya. Artinya ada suci yang ada basuh. Maksudnya tetap menganggap gara-gara mana bisa santai di luar rumah banyak orang bereskan. Beneran? Kita bisa misalnya bersih hilang aja mah belum basuh belum suci. Nanti perlu dibasuh ketok darah. Nah itu mungkin yang kita perlu perhatikan. Jadi hanya yang baik suci lawan bersih lain. Suci lawan bersih lain. Macam ini berdarah nanti musim berdarah. Itu mudah-mudahan terus bersihnya kan apa yang mau. Cuma bila belum belum suci kan. Nah karena menghinakan itu bagian mutlak. Mungkin itu sedikit pengenalan kita supaya manusia itu bermanfaat ilmunya bisa keseharian kita. Nah lebih lanjutnya kita bertakwa, ini bertakwa yang mana bertakwa. Kemudian kita malamnya tetap kembali langkah mencukupi zikir laksa bisa meruah lanjut. Jadi mudah-mudahan saja dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, lapang kubur beliau, diangkat siksa di kubur beliau, diluaskan kubur beliau, amin ya rabbal alamin.